menggunakan SU atau PS. Yang pertama ya, mengenai kelas situs, penentuan kelas situs. Setelah itu, tentukan kota, nama kota tempat kita akan melakukan analisis atau desain struktur gedungnya. Kemudian dari nama kota itu dipertajam lagi menjadi koordinat lokasi gedungnya. Ya, jadi mengenai tempat ada dua yang kita tentukan, yaitu nama kota dan lokasi. Artinya jangan sampai nama kota dengan koordinatnya itu tidak cocok begitu ya. Jadi misalnya yang akan menggunakan kota Bandung misalnya, ya cari dulu di internet ya, koordinat kota Bandung itu berapa, bintang selatan dan bujur timur atau baratnya berapa gitu ya dari kota yang akan kita pilih. Kemudian dipertajam menjadi koordinat lokasi gedung yang tentunya ada di dalam range koordinat kota tersebut. Nah, berarti kita sudah mempunyai data berupa koordinat gedung dan berupa kelas situs. Maka berikutnya adalah download respons spektra desain dari Puskim. Ambil data-data intinya, kemudian bisa digambarkan sendiri spektranya. Data-data intinya adalah S1, SDS, SD1, ya, kemudian TL. Itu saja. Kemudian berapa jauh spektra yang harus dibuat? Ya, kalau gedungnya 6 lantai ya, gedungnya 6 lantai misalnya ya, atau 8 lantai misalnya ya, kira-kira kan hitungan kasarnya 0,1 dari jumlah lantai tersebut, itulah periode getarnya, berarti 0,8 atau 0,6 ya, sesuai jumlah lantainya, ya diamankan saja menjadi sampai 3 detik misalnya ya, atau 4 detik spektranya kita buat. Ya, itu mengenai spektranya. Nah, kalau sudah, maka kita buat perhitungan gempanya dengan menggunakan model gedung yang sudah dibuat. Ya, seperti ini misalnya ya. Kita harus pastikan dulu untuk awalnya ya. Untuk awalnya bahwa kita sudah membuat geometri gedungnya, kemudian kita sudah menentukan bebannya apa saja dengan input blok data yang namanya load pattern. Nah, kira-kira seperti ini, nanti kan tinggal menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Lutfi. Kita ingat bahwa self weight multiplier ini bernilai 1 hanya untuk dead load saja. Yang lain nilainya 0. Dan dead load itu adalah sumbangan dari berat sendiri strukturnya saja. Beban mati yang non-struktural tidak menyumbang dead load ini, tetapi menyumbang yang namanya beban mati tambahan atau superimposed dead load. Nah, itu adalah data awal untuk beban ya. Jadi load pattern data itu sifatnya untuk mendefinisikan saja nama-nama beban dan sifatnya. Ini kan sifatnya dead load, live load. Nah, super dead itu sebenarnya tidak ada istilah super dead load ya. Ini adalah singkatan dari superimposed dead load, dari beban mati tambahan. Kemudian ini beban gempa. Nah, ini sifat-sifat ini diambil dari sini kan. Diambil dari sini. Nah, ini kan sifat-sifat beban yang kita bisa ambil. Baik, kalau itu sudah, maka kemudian kita pastikan lagi blok data yang namanya load case. Nah, ini ya, load case.
Sementara kita belum masukkan ini ya, ini contoh yang terlalu jauh dulu ya. Jadi beban hidupnya sudah ada, beban mati tambahnya sudah ada, gitu ya, yang pasti ya. Dead load-nya juga sudah ada dengan sifat running seperti ini. Nah, kemudian dengan data-data beban yang sudah di-input, kita bisa run data kita. Ya, jadi selanjutnya kita gunakan nanti untuk perhitungan data gempa itu, perhitungan beban gempa, menggunakan hasil run dengan ITAPS ini, terutama yang kita ambil apa ini? Kenapa berhenti? Bentar ya, kenapa berhenti? Ya, ternyata ITAPS-nya berhenti ngeran ya, bentar ya. Baik, sambil menunggu running saya, kalau ada pertanyaan, silakan. Bapak, kalau hasil izin bertanya, Pak. Ya. Kalau hasil respon spektranya pakai tugas yang ke-1 itu boleh, Pak? Kan yang tugas 1 itu lokasi dan lain-lainnya itu juga diasumsikan. Boleh? Boleh. Oh iya. Boleh, asal sudah ditentukan nama kotanya apa, kemudian koordinatnya itu menunjukkan lokasi dari gedung yang dianalisis atau didesain. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya ada lagi. Yang sudah diajarkan oleh Pak Lutfi berapa lantai ya gedungnya? Kalau untuk gedung 1 lantai, cuma kemarin tuh bilangnya kalau untuk tugas 6 lantai gitu, Pak. 6 lantai. Jadi sekarang sudah dibuat kan ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini sudah selesai saya ngeran, coba kita lihat ya. Ya, dari sini yang pertama kali kita ambil adalah kita akan melihat periode getar dan arahnya. Jadi kita menggunakan blok data yang ini ya, deform shape. Kemudian kita pilih mode. Mode itu artinya kita melakukan analisis dinamik untuk mengetahui periode getar dan ragam getarnya. Jadi ini kita mulai saja dari 1 ya. Kita coba 1. Nah, kelihatannya mode 1 atau ragam 1 itu arahnya ke arah sumbu X ya. Coba kita lihat animasinya seperti apa. Nah, betul ya. Jadi mode 1 itu arahnya sumbu X dengan periode, perhitungan saya ini periodenya adalah 1,493. Nah, ini kita catat ya, T1-nya sekian misalnya ya. Kemudian itu mode 1. Sekarang bagaimana dengan mode 2-nya? Nah, mode 2-nya ternyata arah Y dengan nilai 0,909. Nah, jadi ini sudah ideal bahwa arah X dan arah Y sebagai mode 1, ini modal ya, mode shape 1 dan 2 atau ragam 1 dan 2 itu translasi, itu sudah terpenuhi. Nah, ini untuk pembuktian saja kita lihat seperti apa mode 3-nya atau ragam 3-nya. Nah, kita lihat di sini ragam 3 atau mode 3-nya rotasi ya dengan periode 0,875. Jadi ini sudah sebuah model yang ideal ya. Tinggal dicatat tadi T mode 1-nya adalah 1, sekian,
kemudian mode 2-nya adalah 0,9 sekian, mode 3-nya sekian ya. Jadi yang kita pakai adalah mode 1 dan 2 atau ragam 1 dan 2 ya, karena arahnya sudah translasi. Nah, sudah tinggal dilanjutkan dengan menghitung Bezier-nya, kemudian menghitung distribusinya ke masing-masing lantai, kemudian dari ETAP sekarang sudah didapatkan massa ya, massa dan pusat massanya, maka di mana kita tempatkan. Jadi sekarang misalnya begini, misalnya kita dapatkan bahwa pusat massanya untuk suatu lantai didapatkan di sini misalnya ya. Misalnya. Maka berarti kita harus tempatkan gaya gempa di titik itu. Tetapi kalau kita akan tempatkan di sini sebagai point load, kita tidak punya join di sini. Ya. Maka kita bisa tempatkan gaya gempa terpusat ya, bukan terpusat, tetapi bukan join load, tetapi merupakan frame load. Nah, jadi kita tempatkan di satu tempat dimanapun gitu ya, yang dia akan, kalau diperpanjang garisnya, akan memotong atau ketemu dengan titik tersebut. Nah, begitu ya. Itu juga yang ini. Kita bisa tempatkan misalnya di sini, misalnya kan kita tarik ke bawah. Nah, berarti kira-kira kayak gempa yang ke arah Y-nya di tempat situ. Nah, gitu kan kira-kira ya. Nah, ini adalah kayak gempa F pada lantai ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menempatkan beban ini? Nah, jadi tinggal kita klik saja. Saya buka dulu gemboknya. Nah, kita klik balok yang akan kita bebani. Sudah ya. Berarti sekarang titik ini kita ukur. Berapa jaraknya dari sini ke sini? Paham ya? Titik ini kita ukur berapa jaraknya dari sini ke sinilah gitu ya. Nah, sehingga kita tahu di mana kita akan tempatkan. Misalnya, kita tadi menarik balok ini dari bawah ke atas. Dan ini misalnya 1 meter jaraknya. Maka berarti kita akan tempatkan beban terpusat ini sejarak 1 meter dari titik awal balok ini. Ya, nah kalau sudah kita klik, maka kita bisa assign, kemudian frame load ya, frame load. Nah, karena dia terpusat, maka kita pasang sebagai point load. Nah, kita punya seperti ini. Nah, ini jaraknya. Jaraknya saya menggunakan satuan apa ini? Sebentar ya. Saya lupa satuannya apa. Kita gunakan consistent unit saja sehingga didapatkan jaraknya dalam milimeter dan unitnya unit force-nya adalah newton ya. Kita ulang. Assign frame loads point, kemudian jenis bebannya adalah gempa arah X, kemudian arahnya tentu saja adalah arah X juga, gitu ya. Bentuknya beban gaya, bukan momen. Nah, jaraknya adalah 1 meter, berarti 1000. Di sini ya, dari kiri kan, tadi tentang yang pertama. Kemudian bebannya adalah
Oke, kenapa dia error? Karena kita menggunakan relative distance. Relative distance itu adalah seperberapa panjang. Nah, kalau kita akan menggunakan jarak, ya kita pakai absolute distance. Nah, kita gunakan di sini tadi angka 1000. Kemudian berapa bebannya? Beban Fx di situ berapa? Misalnya dalam satuan Newton, misalnya 200.000 misalnya ya. Nah, sudah berarti kita punya gaya di situ sebesar 100.000. Nah, ini kan kelihatan ya, gayanya muncul di sini. Nah, sekarang yang di sini sama kita tempatkan gayanya. Assign, frame load, point load, kemudian sekarang ini adalah gempa Y, arahnya arah Y, kemudian jaraknya misalnya ini sama 1 meter juga misalnya ya. 1 meter juga, misalnya bebannya juga sama. Oke. Nah ya, muncul di sini gaya gempa ke arah sana. Kenapa yang di sini hilang? Iya, karena kita sedang menunjukkan beban yang namanya berbeda dengan yang ini. Tidak mungkin dua-duanya muncul ya. Nah, udah semuanya di input ke semua lantai, ya sudah, kemudian di run. Ya, tetapi tentu saja sebelumnya tadi kan kita harus menghitung kayak gempa ya, harus menghitung berat lantainya. Ya, berat lantainya dihitung dari yang sudah kita bahas kemarin kan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, baik. Ya, kalau belum ada, silakan masing-masing mengerjakan dulu, offline dulu ya. Sekarang 7:30, kurang sedikit. Saya kira kita coba 1 jam ya. Mudah-mudahan 1 jam sudah selesai, sudah keluar hasilnya sampai dengan ke dalam gitu ya. Kita coba dulu. Kerjakan saja, salah tidak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi. Kita akan ketemu lagi pada pukul 8:30 berarti ya, 8.30. Ya, jadi keluar saja dulu dari Zoom, nanti saya buat undangan baru lagi ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Silakan mencoba, saya tutup Zoom-nya ya. Baik, Kak.